Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masuk ke sumber belajar kita yang terakhir ya. Sumber belajar yang keempat, bab 4, kelas 8, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Hadi Nurul. Kali ini materi yang akan saya bawakan mengenai perlawanan rakyat Indonesia. Gitu ya. Oke, pembahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Sumatera Utara atau Tapanuli. Yang kedua perlawanan rakyat Bali. Yang ketiga perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Dan yang keempat perlawanan rakyat Kalimantan Selatan atau Banjar. Nah, yang pertama perlawanan rakyat Sumatera Utara. Nah, sejarahnya bahwa perang Sumatera Utara atau Tapanuli ya, di Batak yang terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, ada masa konflik kepercayaan dan agama, dan juga masa peperangan, serta masa wafatnya Raja Sisingamangaraja 12. Jadi itu. Nah, yang pertama, masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Nah, perang Batak itu dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera. Yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris atau Anglo-Dutch Treaty of 1824 1824. Inggris memberikan seluruh wilayah di Nusantara kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Nah, dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopoli di bumi Sumatera. Kayak gitu ya. Lalu yang kedua, masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Nah, awal konflik antara Belanda dan juga Batak itu dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang mana dibawa oleh bangsa Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen. Nah, itu ya. Nah, kali itu pada awalnya Raja Sisingamangaraja 12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen kala itu yang disebarkan oleh Belanda. Namun karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ya, gospel ya, untuk menguasai dan monopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan yang ada di Sumatera kala itu sudah dikuasai oleh Belanda, diantaranya Raja-Raja Huta, Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara, Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke kronologi ya. Kronologi bagaimana sih terjadinya ada ya bangsa mereka itu perlawanannya. Ini awalnya kayak gini ya, ada konflik, detailnya kayak gini. Nah, penyebab terjadinya perang Sumatera Utara ini itu ada 5. Yang pertama, karena Raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu Parmalim, itu merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen yang ada di Tapanuli. Itu yang kedua, Belanda menunggangi gerakan Zending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. Terus yang ketiga, Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Yang keempat, penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda. Yang terakhir, perang Tapanuli atau Batak tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli yang membuat raja mengalami kerugian dan penderitaannya hebat. Tidak sedikit petani-petani di Tapanuli kehilangan tanah dan juga pekerjaannya. Jadi itu ya. Jadi itu rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Dari itulah terjadilah konflik perang Sumatera Utara ini. Nah, lalu selanjutnya proses perlawanan rakyat Sumatera Utara kala itu pada tahun 1894 Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak yang berhasil dilakukan oleh Belanda. Nah, beruntungnya kala itu Sisingamangaraja
beserta pasukannya sempat melarikan diri meski harus mengungsi dan keluar dari wilayah sendiri, yaitu pindah ke daerah Pekpak. Meski mengalami kekalahan pada perang sebelumnya, semangat Sisimang Maharaja dan perlawanan rakyat Tapanuli terus berkorban. Namun rakyat Tapanuli harus mengalami kepahitan yang sama, yaitu semakin banyak wilayah mereka yang jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Sisimang Maharaja pun meminta bantuan kepada pihak Aceh untuk meningkatkan kemampuan perang mereka, dan pihak Aceh pun itu bersedia membantu dengan mengirim pasukannya. Dengan bantuan perlawanan dari Aceh, Sisimang Maharaja beserta pasukannya melanjutkan perlawanan rakyat Tapanuli dan menyerah ke Kota Tua. Yaitu di bawah pimpinan J. Avinsar yang mampu membendung perlawanan rakyat Tapanuli. Itu memang kompleks ya, kalau kita belajar mengenai sejarah itu memang kompleks dan juga runtut kayak gitu. Memang sangat-sangat susah sih materi, agak sedikit susah menurut saya materi pada bab subbab ini, perlawanan rakyat Indonesia. Gak berhenti sampai di situ, karena pada tahun 1904 pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah itu melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Kayak gitu ya, memang panjang sekali cerita ini, dan cerita ini diakhiri dengan gugurnya Sisimang Maharaja 12 menandai yang mana berakhirnya perang Batak dan menandakan kemenangan untuk pihak Belanda yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Kapten Christoffel. Nah, perang Tapanuli ini akibatnya apa? Nah, perang Tapanuli ini menyisakan kesedihan ya. Namanya peperangan, pasti menang jadi abu, kalah jadi tubuh. Jadi tetap perang ini yang terakhir dan pasti menyisikan kesedihan, kehancuran, dan korban jiwa. Jadi ada penindasan, penistaan, dan juga ketidakbebasan dari masyarakat Batak. Jadi orang Batak ini banyak yang terbunuh, terus pemukimannya hancur karena dibakar ya. Agama Kristen saat itu yang menyebar dan berkembang subur di kalangan daerah situ kayak gitu. Lalu di pihak Belanda kayak gimana? Pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang kuat, sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar, dan pasukan dari luar itu dibayar ya, mereka dibayar mahal untuk diperbantukan di perang Belanda ini. Nah, perlawanan selanjutnya ada perlawanan rakyat Bali. Jadi kala itu pendudukan Belanda di Nusantara identik dengan kesenang-wenangnya adalah mengusik adat dan juga peraturan daerah. Nah, Belanda memang gitu ya, mengusik. Jadi orang Bali ya tidak mau gitu ya. Nah, latar belakangnya apa? Pemerintah kolonial Belanda menganggap hak dan tradisi tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Itu lalu Belanda dan Raja dari Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Nah, Raja Buleleng tahun 1844 menolak penghapusan tersebut, jadi masih menerapkan hak tawan karang. Latar belakang perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda itu karena dipaksanya penghapusan hak tawan karang kayak gitu ya. Jadi budayanya mereka itu, tradisinya itu di kesenang-wenangannya orang Belanda itu ya. Kayak gitu. Itulah yang latar belakang dari perlawanan rakyat Bali. Nah, proses perlawanan kayak gimana? Jadi jalannya perlawanan itu disebutkan di buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 4 tahun 75 karya Bapak Santoso Kartodirojo dan kawan-kawan. Itu menyebutkan kalau Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabung dari Batavia dan Surabaya dan dipimpin oleh komandan tertinggi Van den Bosch kala itu. Selama 2 hari, pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangsem dan Kalungaru bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali kala itu ya. Kurang lebih seperti itu proses perlawanannya. Nah, di akhir perlawanannya, Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada tahun 1847.
pada tanggal 15 April 49 semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang, dan kekuatan dari alias Kerajaan Bali yaitu dapat dilumpuhkan oleh Belanda pada kali itu. Nah, selanjutnya perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Penyebabnya apa? Nah, perlawanan kali ini di rakyat Sulawesi itu salah satu perjuangan yang dilakukan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Ya. Jadi perlawanan ini bermula dari adanya perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang akan diperbarui pada tahun 1824. Namun tidak disetujui oleh Raja Goa, bahkan tidak hadir juga ya. Nah, proses perlawanannya pada tahun 1825 perang Kuning kembali terjadi dengan Jenderal Giselle Manggen yang datang bersama pasukan pasukan menggunakan 7 buah kapal perang dan 3 perahu meriam. Serangan Belanda ini mampu membawa masuk ke wilayah ibu kota Bone. Namun ternyata cara itu masih gagal karena raja dan para pembesar kerajaan sudah pergi mengungsi ke wilayah pedalaman. Nah, yang terakhir itu akhir perlawanannya. Akhir perlawanannya pada serangan kedua Belanda berhasil membuat Bone kembali dalam kekuasaannya pada tahun 1860. Namun secara resmi Bone jatuh ke kekuasaan Belanda tahun 1905. Nah, terakhir perlawanan Banjar rakyat Kalimantan Selatan. Penyebabnya karena kedatangan Belanda yang ikut campur dalam usulan Sultan Banjar. Nah, itu dia yang menyebabkan adanya permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Dayatullah II dalam Perang Banjar. Nah, penyebab terjadinya apa? Ada 3. Yang pertama, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Nah, yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat adanya intervensi. Nah, yang ketiga, Belanda sikap sewenang-wenang dari Hidilah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Itu dia penyebabnya. Lalu prosesnya pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Dayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap banteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengaruh. Ini banyak sekali ya prosesnya, dan prosesnya ini diakhiri dengan memintanya Pangeran Dayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Pangeran Dayatullah II yang keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya justru dianggap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Sudah panjang. Akhir perlawanannya, yakni dampak perangnya adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Dayatullah II. Meski sudah melakukan perlawanan dengan gigih, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Jadi akibatnya Belanda Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan. Nah, keputusan ini dilakukan Belanda untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan meletusnya perlawanan Kalimantan Selatan kala itu. Nah, mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan. Mungkin terlalu rumit dan kompleks ya pembahasan kali ini karena memang perlawanan yang dilakukan itu sangat-sangat runtut gitu ya. Terima kasih sudah menonton video Sobat Belajar yang keempat, yang terakhir dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa disimak dengan baik dan juga tidak tidur ya. Semoga tidak tidur. Semoga bersemangat dalam mendengarkan cerita-cerita dongeng ini. Ilmu pengetahuan sosial memang identik dengan cerita-cerita perjuangan tokoh gitu ya, perlawanan gitu. Tapi itulah IPS yang itulah sejarah yang menjadi satu bagian di dalam IPS. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.